Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Amelia Sarya Sibuan, guru mata pelajaran akuntansi di kelas 11. Selamat datang di channel Think Space Amelia, tempat kita belajar akuntansi dengan cara yang mudah, seru, dan pastinya bermanfaat. Pelajaran hari ini penting sekali anak-anak. Materi tentang akuntansi lembaga atau instansi pemerintah akan membantu anak-anak memahami bagaimana pemerintah mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Sebelum kita belajar lebih dalam, ayo baca bersama kalimat motivasi berikut ini. Apakah sudah dibaca anak-anak semua? Menurut anak-anak, apa makna dari kalimat motivasi ini? Ya, benar sekali. Akuntansi bukan hanya soal angka, tapi juga soal kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap pencatatan keuangan. Setelah menonton video ini, anak-anak diharapkan mampu, yang pertama, menguraikan prinsip dan konsep dasar akuntansi keuangan yang diterapkan pada pemerintah daerah. Yang kedua, menjelaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan prinsip akuntabilitas. Dan yang ketiga, menguraikan hubungan antara berbagai pihak pengguna informasi akuntansi desa dengan proses pengambilan keputusan keuangan. Sebelum Ibu mulai menjelaskan, coba anak-anak semua bayangkan suasana di kantor desa atau kantor pemerintah daerah. Setiap hari di sana ada banyak kegiatannya, seperti pencatatan penerimaan pajak, pembayaran belanja, sampai pembuatan laporan keuangan. Menurut anak-anak, bagaimana caranya agar semua transaksi itu bisa tercatat dengan benar dan tidak ada yang terlewat? Nah, lewat video pembelajaran ini, anak-anak akan belajar bagaimana pemerintah menerapkan akuntansi mulai dari pencatatan, pengelolaan, sampai pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik ya, karena di akhir video akan ada pertanyaan refleksi yang harus dijawab di buku catatan masing-masing. Baik anak-anak, pernahkah anak-anak berpikir bagaimana pemerintah daerah mencatat setiap transaksi keuangannya? Ya, jawabannya ada pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berbunyi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Artinya, seluruh harta atau kekayaan yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah harus seimbang dengan sumber pembiayaannya. Nah, coba anak-anak bayangkan, jika pemerintah membeli kendaraan dinas, apa yang terjadi? Ya, benar. Aset akan bertambah karena pemerintah memiliki barang baru yang bernilai. Setiap transaksi dalam akuntansi selalu berpengaruh pada dua sisi. Inilah yang disebut sistem double entry. Jika satu sisi bertambah, sisi lainnya pasti berubah dengan jumlah yang sama. Dalam akuntansi pemerintah daerah, pendapatan akan menambah ekuitas, sedangkan belanja akan menguranginya. Contohnya, saat pemerintah mendapatkan pajak daerah, ekuitas meningkat. Namun, saat membangun fasilitas umum seperti jalan atau jembatan, maka ekuitas akan berkurang karena digunakan untuk pengeluaran. Jadi, akuntansi memastikan setiap kegiatan keuangan pemerintah tercatat dengan benar agar laporan keuangan dapat dipercaya dan transparan. Sekarang, Ibu ingin anak-anak semua mencatat di buku catatannya masing-masing. Tulislah satu contoh transaksi keuangan pemerintah daerah dan jelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap aset, liabilitas, atau ekuitas. Baik anak-anak, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana keuangan dikelola di pemerintah desa.
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin anggaran. Perhatikan media berikut ini anak-anak, yaitu bagan struktur pejabat teknis pengelola keuangan desa atau PTPKD. Di puncak struktur terdapat kepala desa sebagai penanggung jawab tertinggi. Kepala desa dibantu oleh yang pertama, sekretaris desa yang mengatur administrasi dan menyusun laporan keuangan. Yang kedua, pelaksana kegiatan yang menjalankan program sesuai APBDes. Yang ketiga, bendahara desa yang menerima dan mengeluarkan uang desa. Serta yang terakhir yaitu kepala seksi yang membantu kegiatan sesuai dengan bidangnya. Baik anak-anak semua, jika semua kegiatan pekerjaan dilakukan secara jujur sesuai dengan tanggung jawabnya, maka laporan keuangan desa akan tersusun dengan baik. Namun, jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka bisa muncul masalah seperti ketidaksesuaian dana atau kesalahan pencatatan. Karena itulah, prinsip akuntabilitas harus selalu dijaga oleh setiap pengelola keuangan desa. Anak-anak, selanjutnya kita akan menguraikan hubungan antar pihak yang menggunakan informasi akuntansi desa. Informasi akuntansi desa tidak hanya digunakan oleh perangkat desa, tetapi juga oleh banyak pihak lain. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, pihak internal desa, yaitu kepala desa, sekretaris, bendahara, dan perangkat lainnya. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk merencanakan dan mengevaluasi program kerja. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang berfungsi mengawasi pelaksanaan APBDes agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota yang memantau penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan efisien. Dan yang keempat yaitu masyarakat dan lembaga sosial seperti RT, RW, dan LSM. Mereka ikut mengawasi penggunaan dana desa agar pemerintah tetap transparan dan dapat dipercaya. Nah, coba anak-anak pikirkan, bagaimana jika laporan keuangan desa tidak dibuka untuk masyarakat? Benar, bisa muncul kecurigaan dan potensi penyalahgunaan dana. Karena itulah, transparansi adalah kunci utama agar desa tetap dipercaya oleh warganya. Baik anak-anak, sekarang mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Kita telah belajar tentang prinsip dasar akuntansi pemerintah daerah, pengelolaan keuangan pemerintah desa, dan hubungan antar pihak pengguna informasi akuntansi desa. Dari ketiga hal itu, anak-anak bisa menyimpulkan bahwa akuntansi pemerintah bukan hanya mencatat angka, tetapi juga mengatur keuangan dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sekarang, Ibu ingin anak-anak semua menjawab beberapa pertanyaan di buku catatan masing-masing. Yang pertama, sebutkan satu contoh penerapan prinsip akuntansi dalam kegiatan pemerintah daerah. Yang kedua, siapa saja yang berperan dalam mengelola keuangan desa? Dan yang ketiga, mengapa keterbukaan informasi akuntansi desa penting bagi masyarakat? Tulis jawabannya dengan rapi dan kumpulkan hasil refleksi ketautan Google Drive yang sudah Ibu bagikan di bawah video ini. Jika ada materi yang belum dipahami, anak-anak boleh menghubungi Ibu melalui nomor kontak yang biasa Ibu gunakan. Baik anak-anak semua,
Tetap semangat belajar akuntansi ya. Ingat, angka tidak hanya menggambarkan nilai uang, tapi juga mencerminkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Belajar akuntansi berarti belajar menjadi pribadi yang jujur, teliti, dan amanah dalam mengelola keuangan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya bersama ThinkSpace Amelia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.